Giring sareng-sareng, jagalan lestarian. Giring sareng-sareng, laksana yang trihita karana. Satukanlah Nusantara, harmoni semesta. Senyum kasih Nusantara, sumpah yang menyatu, titah untuk bersatu. Aduh. Om Swastiastu, selamat tahun Gema Bali. Punapi gatra niki. Dumogi senantiasa beci-beci nggih. Nggih selamat tahun. Hari ini kita semua sudah kedatangan musisi Bali, terutamanya ini adalah perempuan Bali yang kita kenal sangat melekat dengan darah seni gitu. Mungkin semua tahun ketika mendengarkan lagu Taksu yang memang metaksu banget gitu ya, yang pasti tidak asing lagi di telinga Semeton semuanya, dan pasti sudah terbayang bagaimana cantik dan anggunnya lirik tersebut, kemudian sangat menyentuh juga. Itu sungguh luar biasa sih, terutama bagi saya sendiri juga. Lagu Taksu itu lagu yang memang saya tahu dari saya kecil hingga sekarang itu tidak pernah padam taksunya di lagu Taksu. Nah, langsung saja kita sudah bersama Mo Agung Ocha. Swastiastu, Semeton Gema Bali. Terima kasih Alit Jegek. Terima kasih Mbak, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir ke kami di Gema Bali kan Mbak ya. Saya loh yang thank you udah diundang ke sini, matur suksema. Seneng banget. Iya, saya rindu nih mendengarkan lagu Taksu langsung dari pencipta dan penyanyinya. Boleh Wak sedikit rapnya? Boleh. Giring sareng-sareng, jagalan lestarian. Giring sareng-sareng, laksana yang trihita karana. Wah, keren banget ya Semeton. Terima kasih. Lagunya kan sangat, saya merinding dengannya Mbak. Jujur saya merinding karena maknanya syarat banget Mbak ya. Bisa diceritakan nggak apa sih sesungguhnya makna lagu Taksu? Oke. Saya cerita sedikit ya. Lagu Taksu ini tercipta itu tahun 2001. Sudah lama ya? Sudah lama, jadi sekitar 24 tahun yang lalu ya. Nah, lagu ini awalnya itu diminta oleh pihak dari, boleh sebut merek ya? Boleh. Dari Bali TV, karena mereka lagi mau ada acara Taksu, kemudian dari Bapak Suryawan nih bawa sebuah lirik, kemudian dibawalah ke Pergina. Jadi di situ ada Bli Gus Mantre dan saya mencoba untuk membuat lagu dari lirik tersebut, di mana ada sedikit direvisi lirik oleh Bli Gus Mantre, kemudian jadilah lagu tersebut. Oke, gitu. Jadi lagu Taksu yang kita dengerin ya. Sampai saat ini rasanya masih banyak yang dengerin lagu Taksu itu. Karena terima kasih. Emang bener-bener merepresentasikan budaya Bali gitu. Iya, di situ kita kan dari chorusnya itu kita mengajak masyarakat Bali terutama untuk selalu melestarikan dan menjaga budaya Bali. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Benar, siapa lagi kita gitu. Semua sebagai generasi muda Bali. Betul, ya kita juga harus setidaknya mengetahui lah rohnya Bali itu seperti apa. Jadi, gitu. Apa sih yang orang lain kayak sampai ke Dura Negara gitu loh, sampai ke luar negeri itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya keaslian Bali yang membuat kita dikenal di mana-mana kalau menurut saya, yaitu budaya kita gitu. Oke, betul. Jadi Mo Agung nih, kalau kita berbicara perjalanan karir seorang Mo Agung Ocha, apakah dimulai dari lagu Taksu itu atau mungkin jauh dari sebelumnya? Kalau berbicara karir, itu saya suka menyanyi dari saya kecil ya. Kemudian diawali oleh lomba-lomba menyanyi kan dari sekolah, mewakili sekolah kayak gitu-gitu. Jadi
Saya dari tahun berapa ya, saya SMP itu udah mulai lomba-lomba untuk nyanyi. Kemudian untuk di dunia tarik suara sendiri, kayak misalkan untuk berkarir itu mulai dari tahun 98. Jadi sebelum lagu Taksu. Sebelum lagu Taksu itu ada jauh sebelum itu, berarti sudah mulai berkecimpung, istilahnya bekerjanya dengan hobi gitu. Itu udah dari tahun 98. Oke, jadi lagu Taksu itu kan booming banget, Mogungnya sampai saat ini juga di YouTube rasanya cover-covernya tuh banyak masih sekali ya. dan masih ada gitu. Terkadang lomba-lomba mungkin bulan bahasa Bali kemarin itu ya, ada. Rasanya pasti ada yang mengangkat lagu Taksu itu untuk dinyanyikan gitu. Terlebih juga sewaktu saya SD itu juga ada lombanya itu nyanyiin lagu Taksu. Iya. Jadi ada pilihannya lagu Taksu, kayak cover lagu Taksu lah istilahnya, dengan berbagai instrumen dan ciri khas masing-masing gitu. Betul. Mungkin juga sampai sekarang generasi muda pasti masih mengetahui lagu Taksu. Cuman rasanya masih banyak yang belum tahu nih siapa yang punya lagu ini, siapa yang nyanyi lagu ini, Mbak ya. Mungkin kayak kemarin kita juga pernah ketemu di event, di salah satu event oh ternyata Mogung ini yang nyanyi lagu Taksu. Banyak yang nggak tahu ya. Betul, kalau untuk itu tanggapannya gimana tuh, Mbak? Kalau saya sih khusus untuk di lagu Taksu ini sih, saya dan Beli Gusmantre sebagai pencipta lagunya dan saya penyanyinya itu sudah istilahnya kita berikan pada semesta kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting misalkan nih kalau ada yang cover, mungkin dituliskan siapa penciptanya di situ. Dan kita sih senang sekali kalau lagu ini masih banyak yang mencintainya. Jadi karena secara tidak langsung dengan mereka menyanyikan lagu ini, mereka selalu melontarkan apa isi lagu ini. Jadi setidaknya kita semakin mengajak masyarakat Bali terutama untuk selalu menjaga budaya kita gitu. Jadi terima kasih banget buat yang selalu menyanyikan lagu Taksu. Ya, berarti istilahnya lagunya ini mau ciptakan dengan tulus ikhlas, yang memang untuk tujuannya kita memperkenalkan Bali dengan budayanya. Betul. Itu ya ada Terhita Karananya yang kita tahu di lagu itu gitu kan, sebagai seorang musisi nih, seniman Bali, terutama perempuan Bali gitu kan. Luar biasa sekali ya Mbok ya. Kalau dari Mbok sendiri itu apa sih arti seni? Buat saya seni itu adalah belahan jiwa. Belahan jiwa. Iya betul. Kalau buat saya pribadi ya, seni itu udah melekat dari saya dari sejak saya kecil, karena keluarga mama saya itu ada yang penari dan pelukis juga di Legian ya, mama dari Legian. Jadi memang dari kecil saya sudah menari. Kemudian nenek saya di Legian itu dulu penyanyi keroncong. Jadi darah seni saya itu memang melekat dari saya kecil, dan buat saya seni itu adalah belahan jiwa saya. Sampai kapanpun saya akan tetap melakukannya. Sampai udah nggak bisa nyanyi atau nggak bisa berkesenian baru saya berhenti. Betul, karena yang abadi dari manusia itu adalah karya, Bu. Iya, betul. Kita yang namanya manusia tidak ada yang abadi kecuali karyanya. Yes, mungkin itu yang bisa kita petik gitu ya dari seni sebagai belahan jiwa oleh seorang Ocha. Agung Ocha gitu. Seni merupakan belahan jiwa seorang Agung Ocha. Mungkin nanti bisa jadi thumbnail gitu. Oke. Jadi mungkin bisa disampaikan juga Mbok, gimana sih pesan dan kesan Mbok Gung gitu ya. Sekarang juga kan di media digital ya. Kita juga kalau kita ingin masuk musik, kita tidak harus ke industri rekaman. Kalau dulu kan kita harus ke dapur rekaman dulu, harus ada step-step yang harus kita ikutin. Kalau sekarang kita modal smartphone, kita punya bakat, keahlian, misalkan bernyanyi dan suara bagus, itu gampang kita bisa terkenal lah istilahnya. Nah, kira-kira dari Mbok Gung sendiri apa sih pesan dan kesan untuk generasi muda? Oke, kalau untuk generasi muda sekarang sih sudah sangat dipermudah ya untuk untuk mengabadikan karya mereka gitu. Nah, buat saya sih
pesan saya hanya terus berkarya. Jadi jangan pernah berhenti. Misalkan lagunya belum berhasil di pasaran kayak gitu, itu bisa bikin aja lagu lagi, bikin lagu lagi. Semakin orang dengar nama kita, karya kita, jadi akan apa? Ada garis merahnya kok, ada ciri khas. Oh ini betul. Lagunya ini ya, oh ini suaranya si ini. Jadi jangan pernah berhenti, mau lagunya laku mau enggak. Pokoknya berkarya aja gitu, berkesenian aja. Gitu. Ya, pesan saya sih itu sih buat generasi sekarang. Apalagi kan studio musik udah banyak, studio recording udah banyak gitu. Jadi apa ya? Lebih mudah aja sekarang ini. Karena kan banyak banget juga sekarang ya bermunculan penyanyi-penyanyi itu dari sosial media gitu. Betul. Fenomena itu banyak banget terjadi. Betul. Terkadang mungkin kita yang kekurangan biaya tuh mungkin tidak kenal ketika kita bisa nyanyi nih kita harus kemana gitu. Kita kan nggak tahu relasi, mungkin nggak ada channel. Iya. Sekarang nggak susah. Betul, kita bisa record modal smartphone gitu, kita ya istilahnya bisa berkarya juga. Iya betul. Cuman satu pesan saya, jangan pernah kualitas tetap nomor satu. Jadi kualitas diri mungkin dari apa? Kalau penyanyi ya suara ya. Kemudian misalkan kalau mau menjadi seorang penyanyi yang profesional itu hanya bukan kualitas suara aja, tapi juga bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita disiplin ya, kuncinya disiplin. Jadi kalau misalkan janjian sama orang atau apa gitu, misalkan perform atau apa, kalau kita tidak disiplin terhadap diri kita sendiri sih, itu apa ya? Itu kunci kalau buat saya. Benar sih. Kadang kan terkadang gitu orang menilai kita seperti apa. Biasanya tuh first impression juga. Iya, ini betul, kita betul. ada janjian apa gitu kan. Oh ternyata begini. Iya. Begitu pula ketika kita menjadi seorang seniman ya. Itu juga kita harus emang benar-benar istilahnya menghargai juga. Betul. Menghargai mungkin yang mengundang. Kemudian menghargai waktu itu kan penting sekali ya Bu. Selain kualitas diri sendiri ya. Maksudnya kualitas suara. Itu attitude itu juga menjadi hal yang paling penting. Iya, gitu. apalagi di industri musik kita tahu ada istilahnya hak cipta yang begitu ya. Jadi ketika ingin cover lagu atau gimana ya izin dulu. Itu kan salah satu etika mungkin ya etika dalam di dunia permusikan ya, dunia seni. Benar-benar sih. Itu orang susah-susah bikin karya, terus kita ujuk-ujuk nggak permisi mau bawainnya gitu sih ya. Harus ada etikanya. Ya, ada izinnya. Bahkan juga kita ngelihat nih seniman-seniman yang baru dengan hobi-hobinya, ketika dia mau cover atau apa biasanya ya langsung di captionnya aja izin Bu, kita cover lagu Bu yang ini gitu. Kan walaupun tidak kita bercengkrama langsung, setidaknya itu kan sudah di-announce lah ya. Ada etikanya. Betul. Gitu. Jadi luar biasa sesungguhnya ya ketika kita berbicara seni di Bali bener-bener. Gitu banyak banget. Dan katanya Mboknya juga tergabung di grup nyanyian Dharma Mbok. Oh iya, nyanyian Dharma Nusantara. Boleh diceritain nggak itu sedikit tentang nyanyian Dharma? Nyanyian Dharma itu foundernya adalah Beli Dewa Bujana. Jadi beliau kan memang seniman yang luar biasa ya. Beliau sudah master lah istilahnya gitu. Jadi itu beliau buat itu awalnya lagu-lagu tentang rohani umat Hindu gitu. Kemudian tapi semakin ke sini kita berbicara universal. Jadi kita berbicaranya lebih ke Nusantara seperti itu. Dan kami di nyanyian Dharma ini istilahnya berkeseniannya itu ada istilah ngayahnya juga seperti itu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya tergabung dalam nyanyian Dharma ini merupakan sebuah sebuah sesuatu yang sangat luar biasa buat saya. Karena di dalam nyanyian Dharma ini ada sesuatu yang sangat mulia yang disampaikan ketika kita ada di atas panggung, ketika kita menyanyikan lagu-lagu dari Beli Dewa Bujana, dan ada beberapa teman-teman juga yang menciptakan gitu, dan juga ada Mbak Tri Utami di sana. Kemudian
ini sekarang nyanyian Dharma itu kayak istilahnya yang bapak angkat kita itu adalah Bligus Mantra juga dari Pergina gitu. Iya, luar biasa ya. Jadi istilahnya kita juga ingin memperkenalkan budaya Bali lewat lagu-lagu, lewat suara, melalui vokal nyanyian Dharma. Iya gitu. Jadi kayak kadang ada sesuatu yang yang susah ditangkap ketika kita kayak guru nih ngajar di kelas gitu. Aduh boring, tapi ketika kita kemas dalam sebuah alunan musik gitu, tapi isinya itu tentang ajaran itu kan kayaknya lebih cepat menangkapnya gitu loh. Kayak misalkan kemarin itu juga ada dibuat lagu Kidung Nusantara gitu. Itu buat saya lagu yang sangat menyentuh banget untuk Indonesia saat ini gitu. Kayak gitu. Boleh nggak kalau dinyanyiin sedikit? Sedikit ya? Iya. Nusantara, oke. Satukanlah Nusantara, harmoni semesta, senyum kasih Nusantara, sumpah yang menyatu, titah untuk bersatu. Aduh, kayak gitu. Keren banget. Selain parasnya Mogong yang cantik, suaranya cantik banget. Saya selalu ukuran sepatu berapa? Nanti WhatsApp aja. Itu nanti di WhatsApp aja. Kita perempuan kan harus cantik. Kalau ganteng nanti bukan perempuan. Iya, jadi maksudnya kayak parasnya cantik, suaranya adem banget gitu ya. Jadi nggak salah tuh lagu Taksu yang sekian tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu masih enak didengerin gitu, pesannya nyampe gitu ya. Itu kan juga berkat teman-teman yang mengcover lagu tersebut loh. Jadi kayak ada beberapa generasi di bawah saya. Jadi ada generasi apa yang menyampaikan pada teman-temannya, generasi di bawahnya lagi menyampaikan. Jadi terima kasih untuk yang sudah menyanyikan lagu Taksu sekali lagi. Oke, Sobat Ton, mungkin itu tadi sudah kita langsung closing dengan Bu Ogungnya ya, dengan nyanyian Kidung Nusantara yang sangat menyejukkan hati. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa bertemu lagi dengan Bu Ogungnya, karena beliau juga seorang aktivis perempuan Bali juga ya, dengan beberapa kegiatannya. Mungkin nanti kita akan ajak beliau ngobrol-ngobrol untuk itu. Untuk sesi ini kita akan akhiri. Sukses Mo Ogung sebelum sudah hadir di Semeton Gema Bali. Aingge Semeton, sampai jumpa. Om Santi, 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 Santi.